Benyakai nggak? Saya katakan dengan tegas, walaupun kita membahas tentang nasab, kita membahas kebohongan-kebohongan Ba'alawi, tidak ada satupun kita ini yang dibayar. Karena kita ini berdasarkan perintah yang memang sebenarnya ini harus kita lakukan sebagai upaya di akhir zaman pada saat ini. Kita sadar, fitnah terbesar di akhir zaman di dalam hadis Imam Abu Dawud, ya sekarang terjadi. Sebelum Dajjal itu muncul dalam matan hadis tersebut, itu ada 3 tahapan fitnah. Dan fitnah akhir zaman yang ketiganya ini adalah fitnatus sarra. Apa fitnatus sarra? Dakhanuha min tahti qadamai rajulin yaz'umu annahu minni falaysa minni, yaz'umu min ahli baiti, kata Nabi. Fitnah akhir zaman ini adalah fitnah yang mana asapnya ini akan keluar dari orang-orang yang mengaku cucuku, dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlul baitku. Falaysa minni, kata Nabi, padahal dia bukan ahlul baitku. Betul. Coba buka aja dalam hadis Sunan Abu Dawud. Nah, karena kita berada di fase inilah sebenarnya, dan sebenarnya kalau saya lihat Pak, Pondok Unik itu dari dulu itu kita diajarkan oleh Abah itu diam. Gak pernah banyak komentar, kita diam, lebih istilahnya apa? Mengikuti pelajaran-pelajaran di sini. Sampai bahasanya turun gunung seperti ini, bahkan sampai belusukan ke daerah-daerah untuk menyampaikan sejarah yang sebenarnya yang utuh, yang sudah sekian ratus tahun dibelokkan oleh Ba'alawi. Karena ini sudah urgen. Ini sudah urgen. Fase sekarang ini kita lagi menghadapi fitnah akhir zaman. Walaupun kadang-kadang justru dibalik faktakan oleh mereka. Ulama-ulama pribumi yang disebut Dajjal, pemerintah yang disebut Dajjal. Kenapa saya sampaikan itu? Karena dari beberapa oknum Habib itu selalu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mencintai para habaib. Kalau ada hadis itu, ya, andai kata ada, saya nyatakan itu hadisnya hadis palsu itu. Gak ada. Kanjeng Nabi itu menyampaikan itu adalah fadilatu ahlul bait, keutamaan ahlul bait. Makanya sering kita sampaikan, jangan disamaratakan ahlul bait dengan habib. Adapun yang dimaksud dengan fadilatul ahlul bait di situ, itu bukan para habaib, tapi yang sudah tercatat siapa? Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Wah, pakai muqaddam, apalagi pakai muqaddam. Gitu ya. Kenapa? Coba kalau kita ini sedikit kita ngaji ya. Sampai teriak-teriak seperti ini karena nantinya yang akan menjadikan rusak itu bukan individual, bangsa. Karena kalau bangsa Indonesia sudah terdoktrin sedemikian rupa oleh orang-orang dari klan Ba'alawi, secara tidak disadari kita ini sudah menyakiti para wali-wali Allah yang ada di Nusantara. Kita ini sudah menyakiti para ulama yang sudah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Kan begitu. Coba kita lihat di dalam ayatnya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan rasul-rasul Allah, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Tuh. Ini siapa yang mau menyelamatkan kalau sudah ini terjadi? Maka wajar kalau ketika mereka klan Ba'alawi ada yang menjahanam-jahanamkan, melaknat-laknatkan, ayatnya juga jelas. Karena mereka sudah memberikan kebohongan kepada publik dengan mengatasnamakan Rasulullah, secara tidak langsung telah menyakiti, merusak marwah al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. La'anahumullah. Allah sendiri yang melaknat. Ini ayatnya, moga dicatat para netizen ini. Ayatnya di sini. Surat Al-Ahzab ayat 57. Rasul, kalau kita buka di dalam tafsir, memang Nabi ini adalah, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Tapi delegasinya Allah itu selalu ada, walaupun itu bukan Nabi ataupun Rasul. Kan begitu. Di Indonesia itu banyak para wali-wali Allah. Secara tidak langsung dengan grand desainnya mereka yang menafikan Wali Songo,